Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang etika perkebunan ini. Jadi kalau Bapak masih ingat, kita ada pernah mempelajari profesi di kebun itu disebut apa sih? Nah, banyak ya sepakat semua orang kebun, pembesar kebun mengatakan kita adalah planter. Nah, seperti di gambar itu, bahwa planter itu ya, di video sesi 1 itu saya katakan orang yang multitasking. Jadi bapak-bapak harus punya banyak bakatnya, banyak tugas yang bapak bisa lakuin. Ada ahli botani, ahli kimia, petani, ya, bookkeeping, ya, administrasi, ya, sivil, tukang air, tukang bangunan, dokter, engineering, arsitek. Nah, di gambar itu. Dan nanti kita harus siap untuk akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan itu. Pak Bapak yang dari Mandor 1, saya kira sudah paham maksud saya. Nah, artinya kita sebagai seorang staf itu mengurusi orang melahirkan, bahkan orang meninggal, kita yang mengurusnya. Itulah tanggung jawab moral kita. Kemudian kita mengurusi mulai pagi sampai petang. Apa yang terjadi di divisi kita, apa yang terjadi di updealing kita harus tahu. Kemudian kita juga, ya, nanti Bapak akan mengurusi orang yang anak-anak, bayi, anak-anak, pelajar, sampai orang jompo Bapak urusi. Inilah hebatnya planter. Bahkan Bapak juga akan mengurus dari keperluan makan karyawan kita sampai tempat mereka buang air besar pun kita urus. Artinya apa? Kamar mandinya, airnya, MCK-nya. Itulah yang tadi saya sebut multitasking, banyak tugas, banyak kemampuan yang harus kita dapatkan. Kemudian selanjutnya, nah ini kita akan masuk yang pertama ya, etika dalam tugas sehari-hari. Jadi bapak-bapak nanti ketika seorang menjadi staf, 1, bangun pagi ya, bangun pagi. Jangan sampai Anda tidak bangun pagi. Mengapa? Planter itu bangun pagi. Ya, bangun pagi. Kenapa? Karena ada budaya apel pagi. Nah, bagaimana mungkin bapak bisa ikut apel pagi tapi bangunnya terlambat? Tergantung Anda di mana, apel pagi jam berapa. Kalau apel paginya jam 5, maka sebelum jam 5 Anda sudah bangun. Bagi saudara yang muslim, sholat subuh dulu. Kemudian ketiga, etika dalam sehari-hari adalah setelah apel pagi, Anda harus melakukan peragaan atau bahasa yang kita kenal simulasi pekerjaan. Ini penting. Walaupun kadang beberapa orang menganggap ini hal yang sepele, tapi ini sangat penting. Bagaimana cara mengerjakan suatu pekerjaan, kita harus simulasikan kepada karyawan kita. Nah, kemudian wolon istirahat, ketika karyawan istirahat, ya ini bersifat fleksibel lah untuk seorang asisten. Artinya tidak dikunci harus jam 10 atau tidak dikunci harus jam setengah 11. Ada planter yang justru ketika wolon, dia malah mendatangi karyawannya. Untuk apa? Untuk melakukan pendekatan kepada karyawannya ketika wolon.
Mengapa? Karena ini juga menjadi penting. Jam-jam kritis, Bapak-bapak harus tahu, jam-jam kritis itu adalah jam mulai bekerja, jam mulai wolon, jam mulai lagi kembali bekerja setelah wolon, dan jam pulang. Artinya apa? Jam-jam kritis ini sebenarnya bapak-bapak pun harus ada di situ. Dengan adanya bapak di situ, maka mandor bapak pun akan ada di situ. Mandornya di situ, maka karyawannya pun akan ada di situ. Nah, ini etika ini udah merupakan ilmu atau pengalaman-pengalaman para pendahulu-pendahulu kita, planter-planter besar kita. Nah, yang paling penting lagi adalah jangan malas jalan. Mengapa? Karena kita seorang planter itu adalah mengontrol pekerjaan dengan jalan kaki. Pupuk yang paling bagus apa? Ya tapak kaki asisten. Jadi bapak-bapak nanti ketika udah menjadi asisten harus go block ya. Harus go block. Go to block, harus pergi ke dalam lapangan. Tujuannya apa? Ya Anda memupuk sawit itu, semakin Anda banyak masuk maka semakin bagus itu areal. Nah, ini adalah etika tugas dalam sehari-hari yang nanti Bapak harus lakukan. Jangan sampai manajer Anda itu komplain kepada Anda karena Anda tidak bangun pagi, terlambat apel, tidak melakukan simulasi, malas jalan kaki, atau hanya naik motor saja. Kalau dalam bahasa saya ya asisten Mega Pro, jalan-jalan aja ngabisin bensin. Jangan sampai itu terjadi. Nah, sehingga jam kerja itu bersifat tidak terbatas. Yang tadi yang 24 jam itu. Ketika pekerjaan belum selesai, maka kita harus ada. Ya itulah kerja di kebun. Semakin cepat pekerjaan itu selesai, semakin bagus. Malam hari kita diundang meeting atau rapat, ya kita harus siap. Malam hari ada karyawan yang mau melahirkan, ya kita harus bangun untuk mengurusin ambulannya ke rumah sakitnya. Kedua, rapat kerja konsolidasi dengan mandor dan kerani, apel sore. Ya ini harus dilakukan. Untuk apa? Untuk merencanakan pekerjaan besok hari. Ya, duduk bersama mengevaluasi hasil kerja hari ini. Apakah ada ancak sisa yang harus dilanjutkan? Kemudian strategi untuk menyelesaikan pekerjaan besok seperti apa? Nah, ini harus dirapatkan. Konsistensi menjadi hal yang penting untuk rapat kerja ini. Tapi inilah pengalaman para planter-planter besar kita yang berhasil melakukan ini, meringkaskan ilmu ini kepada kita. Kemudian, Anda seorang staf itu harus punya administrasi berjalan yang up to date. Ya, administrasi bisa Anda bawa dalam tas Anda, dalam buku pintar Anda, bisa Anda buat di kantor divisi Anda, di kantor updealing Anda, dan up to date. Nah, jadi harus seimbang antara administrasi dengan lapangan. Seorang asisten, Anda harus tahu jika ditanya berapa persen produksi, berapa persen realisasi semprot piringan, dan pekerjaan perawatan lainnya. Nah, yang terakhir, Anda harus menguasai administrasi. Jangan sampai ketika manajer datang ke kantor divisi Anda menanyakan administrasi, Anda tidak tahu. Kenapa? Karena Anda tidak mengikuti. Ditanya buku pintar Anda nggak tahu. Kenapa? Karena di-print oleh teman atau apa dari kantor diberikan.
Jadi administrasi itu Anda harus kuasai. Dan inilah menjadi etika kita untuk menjadi seorang staf. Baik, jadi etika yang pertama sudah selesai. Anda coba ulang-ulang kembali video elektronik ini, dan saya buka nanti ruang diskusi. Silakan Anda bisa mengkomentari dan saya akan mencoba berdiskusi dengan Anda. Selamat belajar. Terima kasih.